Hari ini kita akan belajar tentang pemasaran jasa, di mana kita harus paham dulu tentang bagaimana dinamika bisnis jasa dan pentingnya pemasaran jasa. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perkembangan industri jasa, faktor yang mendorong pentingnya pemasaran jasa, serta tahap perkembangan bisnis jasa, pengertian jasa, karakteristik dan klasifikasi jasa, serta faktor-faktor yang menjadi kunci sukses sebuah bisnis jasa. Yang pertama adalah perkembangan industri jasa. Ya, di mana sektor jasa mengalami peningkatan yang dramatis, ya, yang dikenal sebagai Great Leap Forward atau kemajuan yang sangat luar biasa dalam dunia jasa. Ya, bahkan di Eropa, 60% PDB-nya itu berasal dari bisnis jasa. Sementara di Indonesia hampir mencapai 30%. Ya. Kontribusi ini dapat dilihat dari segi income dan kemampuannya menyerap suplai tenaga kerja, di mana eh, untuk bisnis jasa ini sendiri mulai berkembang dengan seiringnya berjalannya waktu. Peterson mengungkapkan bahwa 58% total GNP dunia berasal dari sektor jasa. Dan penelitian dari Carlson ya, mengungkapkan di banyak negara hampir 70% dari total angkatan kerjanya menekuni sektor jasa. Ya. Di Indonesia sendiri, jasa meningkat 40% menjadi 42,1% dari tahun 1983 ke 1994. Sementara pada periode yang sama, industri primer turun 44% dan hanya menjadi 27% menurut BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, jadi banyak sekali saat ini industri jasa yang mulai berkembang dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu besar. Contohnya apa? Contohnya adalah teman-teman pasti tidak asing dengan yang namanya bisnis Shopee, eh, Tokopedia, Bukalapak. Nah, itu pun berawal dari bisnis jasa, ya, jasa maklaran. Ada juga teman-teman pernah nggak berpikir bagaimana ada satu perusahaan itu yang tidak mempunyai kendaraan, tetapi bisa membuat jasa antar jemput atau jasa transportasi. Kalau dulu di awal tahun 2000-an itu kan ketika kita pengen membuat jasa transportasi itu harus punya unit, harus punya mobil, harus punya bus dan lain sebagainya. Tapi saat ini dengan perkembangan waktu, ya, contohnya Gojek dan juga Grab itu pun tanpa memiliki aset mereka sudah bisa jalan menggunakan bisnis jasa. Ya. Ada juga jasa yang tidak pernah mati itu adalah jasa pariwisata. Ya, pasti jasa teman-teman pernah melakukan melakukan wisata. Nah, itu pun jasa wisata itu tidak pernah mati dan itu pun marginnya itu luar biasa tinggi. Maka banyak sekali hal yang seperti itu. Dan di akhir-akhir tahun ini juga banyak ada yang namanya afiliasi. Nah, afiliasi, jadi umpamanya kita share link dari Shopee, dari TikTok, itu pun kita dapat bagi hasil dari si produsen. Ya, lebih seperti itu. Jadi perkembangan industri jasa ini ke depannya itu pun akan menjadi lebih besar lagi. Berikutnya adalah faktor yang mendorong pentingnya pemasaran jasa. Hmm. Yang pertama adalah alasan apa yang menyebabkan jasa tumbuh sangat cepat. Itu yang pertama adalah perubahan demografis. Ya. Contohnya adalah meningkatnya harapan hidup pada akhirnya meningkatkan jumlah populasi usia. Ya. Jadi meningkatkan jumlah populasi usia lanjut atau pensiunan. Populasi pensiunan akan menghabiskan waktu luang mereka melalui jasa travel, perawatan kesehatan, dan juga keperawatan atau nursing. Peluang kota, majunya desa memerlukan jasa infrastruktur dan juga jasa pendukung yang lebih baik. Ya. Jadi penduduk Gen Z itu lebih banyak daripada yang lainnya. Dan itu pun membuat banyak jasa yang akan tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah perubahan sosial. Nah, ini penting. Jadi meningkatnya jumlah wanita pekerja mengembangkan dari fungsi di dalam rumah ke fungsi di luar rumah. Hal ini menghasilkan pertumbuhan pesat dalam industri jasa tertentu, termasuk jasa healthcare,
pendidikan, makanan cepat saji atau catering, atau jasa pribadi lainnya. Ya. Kualitas hidup meningkat sehingga keluarga kecil memiliki dua sumber pendapatan. Dia mempunyai uang lebih yang dikeluarkan untuk membeli jasa pelayanan dokter pribadi. Nah, jadi ketika kita lihat banyak wanita karir di luar sana, sehingga apa? Sehingga anaknya atau rumahnya tidak terurus, maka muncul peluang usaha jasa asisten rumah tangga ataupun babysitter, ya kan? Seperti itu. Yang ketiga adalah perubahan perekonomian. Ya. Contohnya adalah globalisasi meningkatkan jasa komunikasi yang lebih cepat. Nah, secara dasar dari kita 20 tahun ke belakang itu perkembangan jasa komunikasi itu meningkat pesat. Ya. Karena juga kebutuhan yang dialami oleh masyarakat. Berikutnya adalah meningkatnya spesialisasi mengarahkan pada kepercayaan yang lebih besar terhadap penyedia jasa spesialis. Pasien sakit jantung lebih memilih rumah sakit dengan spesialisasi khusus penyakit jantung dan daripada rumah sakit umum. Nah, jadi ada banyak pengobatan-pengobatan yang dikhususkan untuk penyakit ini. Nah, dan itu orang lebih percaya daripada ke rumah sakit yang umum. Ya. Jadi sama halnya ketika kita pergi ke puskesmas atau contohnya gini, ketika istri kita hamil, ya itu kan sebenarnya kita bisa cek di puskesmas atau di bidan. Nah, tetapi banyak orang itu lebih memilih ke spesialis kandungan. Nah, seperti itu. Padahal intinya juga sama, ya kan? Ke bidan pun juga yang dicek ya itu. Yang keempat adalah perubahan politik dan hukum. Ya. Contohnya adalah departemen-departemen pemerintahan tumbuh semakin membesar, membutuhkan infrastruktur yang lebih efisien. Permintaan perlindungan hukum yang semakin kuat meningkatkan permintaan jasa hukum. Nah, jadi di dalam proses hukum pun juga membutuhkan pengacara ataupun ada juga yang swasta itu adalah LSM itu juga muncul di dalamnya. Ya, jadi perlindungan konsumen itu pun juga ada yang seperti itu. Jadi poinnya adalah di bisnis jasa ini masih banyak hal-hal yang bisa dikembangkan di dalamnya. Tahap perkembangan bisnis jasa menurut Fitzsimmons dan Sullivan, jasa erat kaitannya dengan tahap perkembangan aktivitas ekonomi. Ya. Tahap perkembangan aktivitas ekonomi meliputi yang pertama adalah primer atau ekstraktif, meliputi pertanian, pertambangan, perikanan, dan kehutanan. Jadi di setiap segmen ini juga memiliki jasa. Contohnya apa? Kalau pertanian itu adalah jasa untuk panen, ya kan? Jasa untuk nyabut rumput dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sekunder atau barang, meliputi pemanufakturan dan juga pemrosesan. Yang ketiga adalah tersier, jasa domestik, terdiri dari restoran dan hotel, salon kecantikan, laundry dan dry cleaning, pemeliharaan dan juga reparasi. Yang keempat adalah quarter, itu adalah perdagangan, meliputi transportasi, perdagangan eceran, komunikasi, keuangan, asuransi, real estate, dan juga pemerintahan. Yang kelima adalah kuliner, perbaikan dan peningkatan kapasitas manusia terdiri kesehatan dari kesehatan, pendidikan, riset, rekreasi dan juga kesenian. Jadi beberapa pakar ekonomi mengklasifikasikan perkembangan ini ke dalam tiga tahap yaitu primer, sekunder dan tersier. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari bisnis jasa. Jadi jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, di mana pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi jasa bisa berkaitan dengan produk fisik ataupun tidak. Jadi berbicara tentang bisnis jasa, ini pun kita tidak perlu mengeluarkan HPP yang cukup tinggi. Ya. Tetapi kita bisa memperbaiki kemampuan. Nah, contoh yang bisa teman-teman lihat di sekitar kita itu adalah tentang jasa pajak. Ya, jasa pajak. Ya, jadi ada banyak teman-teman atau pengusaha-pengusaha itu yang dalam tanda kutip itu kelihatannya untung dan usahanya ramai, tetapi kenapa kok tidak ada cash? Oh, ternyata ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk keuangannya. Nah, jadi perlu mereka menyewa seseorang yang tahu tentang seluk-beluk keuangan.
Atau ternyata untuk pajaknya itu terlalu banyak dendanya. Nah, itu pun perlu diperbaiki untuk laporan pelaporan ke pajaknya. Nah, seperti itu. Ada banyak hal yang seperti itu.